Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotrul Mufidah ingin mempresentasikan hasil UAS saya, mata kuliah perilaku organisasi. Bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja karyawan karena mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan filosofi yang diterapkan dalam organisasi. Budaya yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Beberapa cara budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan dilengkapi dengan contoh nyata dari perusahaan terkenal. Inovasi. Budaya organisasi yang mendukung inovasi memberi ruang kepada karyawan untuk bereksperimen dan menciptakan solusi baru. Misalnya di Google. Perusahaan ini memiliki budaya yang sangat mendukung kreativitas dan inovasi. Mereka memberikan waktu khusus bagi karyawan untuk bekerja pada proyek pribadi mereka, seperti program 20% Time yang telah menghasilkan produk inovatif seperti Gmail dan Google News. Inovasi yang didorong oleh budaya perusahaan ini meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kemantapan. Budaya yang mengutamakan stabilitas dan efisiensi dalam operasional organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Seperti Toyota dengan budaya lean manufacturing atau produksi ramping adalah contoh perusahaan yang menekankan efisiensi dan kemantapan. Mereka berfokus pada proses yang terstruktur dan pengurangan pemborosan yang telah meningkatkan kinerja karyawan dalam hal efisiensi dan kualitas produksi. Penghargaan untuk individu. Budaya yang menghargai kontribusi setiap individu dalam organisasi dapat meningkatkan inovasi karyawan. Salesforce, misalnya, memiliki budaya penghargaan yang kuat dengan memberi penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target. Salesforce menerapkan sistem pengakuan yang mengapresiasi setiap karyawan yang berujung pada peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan. Orientasi hasil. Perusahaan dengan budaya yang berorientasi pada hasil mendorong karyawan untuk fokus pada pencapaian target dan tujuan. Amazon adalah contoh perusahaan yang sangat fokus pada hasil. Budaya yang menekankan pada performa dan hasil ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif, di mana karyawan diberi insentif untuk mencapai atau melampaui target, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada orientasi detail. Budaya yang mengutamakan ketelitian dan perhatian terhadap dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan. Apple adalah perusahaan yang sangat memperhatikan detail, mulai dari desain produk hingga kualitas seperti mulai dari desain produk kualitas setiap elemen. Apple memberikan perhatian besar pada detail yang membuat produk mereka dikenal memiliki kualitas dan desain yang sangat unggul. Hal ini turut berkontribusi pada kinerja tinggi perusahaan. Orientasi tim. Perusahaan yang menekankan pentingnya kerja tim dapat menciptakan lingkungan kolaboratif dan produktif. Zappos, retailer sepatu online, dikenal dengan budaya perusahaan yang sangat fokus pada kerja tim dan layanan pelanggan. Budaya ini mendorong karyawan untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan tujuan bersama yang mengarah pada peningkatan kinerja dalam layanan pelanggan dan hasil penjualan. Keagresifan. Perusahaan dengan budaya yang agresif dan kompetitif cenderung mendorong karyawan untuk bekerja keras dalam mencapai keunggulan pasar. Nike adalah contoh perusahaan yang memiliki budaya agresif dalam memenangkan persaingan pasar. Nike tidak hanya mendorong karyawan untuk
berinovasi tetapi juga untuk berkompetisi dalam mencapai target dan meningkatkan penjualan. Hal ini memberikan dorongan pasar bagi karyawan untuk berusaha lebih keras, yang mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan. Argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun tim yang efektif. Seseorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas kepemimpinan tujuan organisasi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana tim bekerja bersama untuk mencapai. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, komunikasi yang jelas, serta memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Beberapa karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memengaruhi orang lain. Pemimpin yang sukses dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk berkomitmen pada visi dan tujuan organisasi. Mereka tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, mendengar ide mereka, dan memberikan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. Nelson Mandela adalah contoh pemimpin yang mampu menginspirasi seluruh negara untuk bersatu meskipun berada dalam kondisi yang sangat terpecah. Dengan kemampuan memengaruhi yang kuat, dia mampu membawa perubahan besar. Transparansi dan kejujuran. Pemimpin yang transparan akan menciptakan rasa saling percaya antara diri mereka dan anggota tim. Karyawan atau anggota tim akan merasa lebih dihargai dan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila mereka merasa mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan dan tantangan organisasi. Satya Nadella, CEO Microsoft, menunjukkan bagaimana transparansi dalam komunikasi dan meningkatkan keterlibatan tim dan memperkuat budaya perusahaan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Seseorang pemimpin yang sukses harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tegas, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Keputusan yang cepat memberikan kejelasan arah bagi tim dan memungkinkan mereka untuk bergerak maju dengan percaya diri. Jeff Bezos, pendiri Amazon, adalah contoh pemimpin yang selalu siap mengambil keputusan besar dengan cepat, yang mampu Amazon berkembang menjadi pemimpin di pasar e-commerce. Selanjutnya ada dan pengambilan. Pemimpin yang sukses mendorong untuk berinovasi, menguji ide-ide baru, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memungkinkan tim untuk berkembang. Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX adalah contoh pemimpin yang tidak takut mengambil risiko besar untuk menciptakan inovasi yang mengubah dunia, seperti mobil listrik dan teknologi luar angkasa. Empati dan keterampilan komunikasi. Pemimpin yang sukses tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif dan empati dengan tim mereka. Kemampuan untuk dan merespon kebutuhan dan perasaan anggota tim sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan menciptakan kepuasan kerja. Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, terkenal dengan pendekatan empatinya terhadap karyawan dan berusaha menciptakan tempat kerja yang inklusif dan mendukung kesejahteraan mereka. Integritas dan etika yang tinggi. Pemimpin yang memiliki integritas dan etika yang tinggi menjadi teladan bagi timnya.
Mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan memimpin dan kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap standar moral yang tinggi. Indra Nui, mantan CEO PepsiCo, dikenal dengan integritasnya yang kuat dan komitmennya terhadap keberlanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikomunikasikan? Konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar dan tidak bisa konflik bisa muncul karena perbedaan tujuan, nilai, dan persepsi antar individu atau kelompok. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik agar dapat menghambat produktivitas dan kerjasama. Strategi penyelesaian konflik dalam organisasi. Satu, penghindar. Strategi digunakan ketika tidak terlalu penting, bisa menyebabkan lebih besar jika dihadapi. Misalnya, jika dua karyawan berselisih mengenai hal kecil yang tidak berdampak pada pekerjaan. Kapan digunakan? Jika konflik tidak signifikan dan tidak berpengaruh besar pada organisasi. Kedua, jika menghadapi konflik bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikan. Tiga, jika emosi sedang tinggi dan perlu waktu untuk meredakan ketegangan. Risikonya, jika sering digunakan, bisa membuat konflik semakin membesar karena tidak diselesaikan dengan tuntas. Dua, akomodasi. Strategi ini dilakukan dengan mengalah atau memberi jalan kepada pihak lain untuk menjaga hubungan baik. Dalam beberapa situasi, lebih penting mempertahankan kerjasama daripada memenangkan konflik. Kapan digunakannya? Satu, jika masalah tidak terlalu penting bagi salah satu pihak. Dua, mempertahankan hubungan lebih penting daripada memenangkan konflik. Tiga, jika pihak lain memiliki kepentingan yang lebih besar dalam masalah tersebut. Risikonya, jika terlalu sering dilakukan, bisa membuat satu pihak merasa dimanfaatkan atau tidak dihargai. Tiga, kompetisi. Strategi ini digunakan ketika satu pihak ingin menang dengan mengorbankan pihak lain. Biasanya diterapkan dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat atau ketika ada aturan yang harus ditegakkan. Kapan digunakannya? Satu, jika keputusan harus diambil dalam cepat dan tegas. Dua, jika ada kepentingan besar yang harus diperjuangkan, seperti standar keselamatan atau etika bisnis. Tiga, jika ada ketidakseimbangan kekuatan dan satu pihak memiliki wewenang lebih tinggi untuk mengambil keputusan. Risikonya bisa menciptakan ketegangan dan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, bisa merusak hubungan kerja jika sering digunakan. 4. Kompromi. Strategi ini dilakukan dengan cara saling memberi dan menerima agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Ini adalah solusi win-win, di mana kedua pihak bersedia bernegosiasi dan mencari jalan tengah. Kapan digunakannya? Jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama kuatnya. Dua, jika waktu yang tersedia terbatas dan solusi cepat diperlukan. Tiga, jika kedua belah pihak bersedia mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mendapatkan solusi yang adil. Resikonya bisa menghasilkan solusi yang kurang optimal karena masing-masing pihak harus mengorbankan sesuatu. 5. Kolaborasi. Strategi ini melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi terbaik
yang menguntungkan semua pihak. Kapan digunakannya? Jika konflik sangat kompleks dan membutuhkan solusi kreatif. 2. Jika semua pihak memiliki kepentingan yang besar dan harus bekerja sama. 3. Jika hubungan jangka panjang lebih penting daripada kemenangan sesaat. Untuk resikonya, membutuhkan waktu dan usaha lebih banyak dibandingkan strategi lain. 2. Membutuhkan komunikasi yang baik dan keterbukaan baik semua pihak. Langkah-langkah penyelesaian konflik dalam organisasi setelah memilih setelah melihat langkah-langkah penyelesaian konflik dalam organisasi. Setelah memilih strategi yang tepat, organisasi dapat menyelesaikan konflik dalam langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi dan definisikan konflik. Pahami apa yang menjadi akar masalah, siapa yang terlibat, dan bagaimana konflik tersebut mempengaruhi organisasi. Pisahkan fakta dari opini untuk menghindari kesalahpahaman. 2. Analisis situasi dan pilih strategi yang tepat. Tentukan apakah konflik perlu dihindari, dikompromikan, atau diselesaikan dengan kolaborasi. Pilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi organisasi dan pihak yang terlibat. 3. Perundingan dan dialog terbuka. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Gunakan teknik negosiasi yang efektif seperti mencari tujuan bersama, mendengarkan dengan empati, dan menghasilkan alternatif solusi. Keempat, ambil keputusan dan implementasikan solusi. Setelah mencapai kesepakatan, tetapkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Pastikan keputusan yang diambil dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Yang kelima, tindak lanjut dan evaluasi. Pantau apakah solusi yang diterapkan efektif atau perlu diperbaiki. 3. Jika konflik muncul, kembali lakukan evaluasi untuk menemukan akar masalah yang belum diselesaikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.